Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada presentasi kali ini. Saya Argisha Prasasta Birawa, absen 2405102014. Saya akan menjelaskan presentasi UTS Analisis Proses Bisnis yang diajar oleh Bu Melenawati MKom. Kali ini saya akan bahas 3 konsep penting yang sangat relevan dalam dunia bisnis dan teknologi masa kini, yaitu Business Process Maturity Model, Supply Chain Operation Reference, dan juga Blockchain. 3 konsep ini akan membantu organisasi Anda meningkatkan proses bisnis, mengoptimalkan rantai pasok, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan memenangkan persaingan di era modern ini. Pertama, saya akan menjelaskan Business Process Maturity Model. Bayangkan sebuah organisasi yang proses bisnisnya berjalan tanpa arah jelas, penuh ketidakpastian, dan hasil yang tidak konsisten. Business Process Maturity Model hadir sebagai peta jalan yang membantu organisasi bertransformasi dari kondisi tersebut menuju proses yang terstruktur, terukur, dan inovatif dengan BPMF. Setiap langkah perbaikan membantu organisasi lebih dekat ke efisiensi dan keunggulan kompetitif. BPMM adalah kerangka kerja yang mengukur tingkat kematangan proses bisnis dalam organisasi. Tingkat kematangan terdiri dari 5 level penting. Yang pertama adalah initial, awal. Pada tahap ini, proses bisnis masih bersifat ad hoc dan tidak terstruktur. Proses seringkali bergantung pada individu tertentu, sehingga hasilnya tidak konsisten dan sulit diprediksi. Level kedua ada manage atau terkelola. Proses mulai didokumentasikan dan ada kontrol dasar yang diterapkan. Meski demikian, penerapan proses masih belum sepenuhnya konsisten di seluruh organisasi. Yang ketiga ada distandarisasi. Proses bisnis sudah distandarisasi dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Dokumentasi lengkap dan pelatihan dilakukan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan. Yang keempat ada predictable atau terukur. Proses sudah diukur secara kuantitatif dan dikontrol menggunakan data. Organisasi dapat memprediksi hasil dan melakukan perbaikan berdasarkan analisis kinerja. Berikutnya ada inovatif. Organisasi secara aktif mengoptimalkan proses dan melakukan inovasi berkelanjutan. Teknologi dan metode baru diadopsi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Dan manfaat dari BPMM adalah membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan efisiensi, dan juga mempersiapkan diri menghadapi perubahan teknologi dan bisnis. Contohnya untuk implementasi dari BPMM adalah meningkatkan konsistensi layanan, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya kita masuk ke dunia rantai pasok dan kompleks. Bagaimana mengelola aliran produk dan informasi dan keuangan dari hulu ke hilir dengan lancar dan terukur. Supply chain
Operation Reference atau SCORE memberikan kerangka kerja standar yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan setiap tahap rantai pasok, mulai dari perencanaan pengadaan, produksi, pengiriman, hingga pengembalian. Skor ini merupakan model referensi yang menguraikan proses rantai pasok menjadi 5 utama. Yang pertama ada plan, source, make, deliver, dan return. Apa sih plan itu? Plan itu meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, dan penawaran, pengelolaan kapasitas, inventaris, dan sumber daya, memastikan rantai pasok berjalan efisien. Dan yang berikutnya adalah source. Source itu adalah proses memilih dan mengelola pemasok serta pengadaan bahan baku atau komponen yang diperlukan. Berikutnya ada make. Make adalah proses produksi atau manufaktur yang mengubah bahan menjadi produk sesuai standarisasi kualitas. Berikutnya ada deliver. Meliputi aktivitas pengelolaan pesanan, logistik, distribusi, dan pengiriman produk ke pelanggan. Berikutnya ada return. Return menangani pengembalian produk dari pelanggan atau pengembalian bahan dari pemasok, termasuk proses perbaikan atau daur ulang. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah memudahkan standarisasi proses, pengukuran kinerja, serta benchmarking dengan perusahaan lain. Dengan SCORE, perusahaan dapat mengurangi lead time, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya inventaris. Yang terakhir adalah blockchain. Di era digital ini, keamanan dan transparansi data menjadi kunci utama. Blockchain hadir sebagai teknologi revolusioner yang menyimpan data secara terdesentralisasi dan aman, memungkinkan transaksi yang transparansi dan tidak dapat dimanipulasi, dari mata uang digital hingga pelacakan rantai pasok. Blockchain membuka peluang baru untuk inovasi dan kepercayaan di dunia bisnis. Contoh-contoh aplikasi dari blockchain adalah mata uang kripto seperti Bitcoin, smart contract yang otomatis menjalankan digital, pelacakan rantai pasok untuk memastikan keaslian produk, sistem voting digital yang transparan dan aman. Manfaat dari blockchain adalah meningkatkan kepercayaan, mengurangi risiko kecurangan, dan mempercepat proses bisnis. Dengan memahami dan mengimplementasikan BPMN, SCORE, dan blockchain, organisasi Anda tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional, tapi juga siap menghadapi tantangan bisnis masa depan dengan inovasi dan teknologi terkini. Mari kita gunakan pengetahuan ini sebagai fondasi menciptakan transformasi yang berkelanjutan dan sukses bersama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.